warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dupit Nendriani. Dan saya Nia Riani. Kami dari kelas 11 IPA 3 ingin menjelaskan tentang keseimbangan kimia. Ngomong-ngomong, pernah nggak kamu melihat air dalam wadah terbuka? Pasti pernah ya. Pernah juga nggak kamu melihat air dalam wadah tertutup? Seperti kamu membeli air mineral, kemasan tutupnya masih utuh kan? Kira-kira kamu tahu nggak perbedaan keduanya? Sekarang kita akan membahas fenomena keduanya tadi. Pertama, kita perhatikan pada air terbuka. Air lama-kelamaan akan berkurang, bahkan bisa sampai habis. Mengapa demikian? Ternyata air pada wadah terbuka mengalami penguapan, yaitu proses perubahan wujud air dari bentuk cair menjadi bentuk gas dan menyatu dengan udara bebas. Selanjutnya, kalau kita perhatikan air pada wadah tertutup, air juga mengalami penguapan loh, tetapi uapnya tertahan oleh tutup wadah sehingga air dalam wadah tidak berkurang. Kok bisa ya? Karena uap air yang terperangkap lama-kelamaan mencapai jenuh lalu mengembun. Fenomena ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu kesetimbangan kimia. Apa sih kesetimbangan? Kesetimbangan artinya sama. Untuk kesetimbangan kimia, apa sih yang sama? Masanya atau volumenya atau laju reaksinya? Ternyata kesetimbangan kimia itu yang sama laju reaksinya. Laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi. Reaktan produk tidak berubah atau konstan. Ingat ya, yang sama itu laju reaksinya. Kita bisa lebih paham dengan kesetimbangan kimia dengan memperhatikan ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, sistem tertutup. Artinya, produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Semua tetap berada dalam sistem. Kedua, reaksi bolak-balik. Arti zat produk dapat kembali reaksi membentuk reaktan. Dalam reaksi bolak-balik ditandai dengan tanda panah dua arah. Contohnya, air berwujud cair menjadi air berwujud gas. Bisa menjadi air berwujud air kembali. Ciri yang ketiga bersifat dinamis. Artinya, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan. Secara mikroskopis, artinya tidak kasat mata dan butuh alat pembentuk untuk memperhatikan zat perubahannya. Nah, sampai di sini kamu paham kan? Kesetimbangan kimia pastinya berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ada dua macam. Ada reaksi inversibel dan ada reaksi reversibel. Kita perhatikan dulu yuk gambar berikut. Ada telur mentah yang digoreng hingga matang. Kira-kira telur yang sudah matang dapat berubah kembali nggak menjadi telur mentah? Pasti tidak ya. Fenomena ini merupakan reaksi irreversibel. Jadi, reaksi irreversibel adalah reaksi yang hasil reaksinya tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat preaksi. Reaksi irreversibel ditandai dengan tanda panah satu arah dalam persamaan reaksi. Contohnya, larutan NaOH dengan HCl menghasilkan larutan NaCl dengan H2O. Nah, larutan NaCl dan H2O ini tidak dapat kembali larutan NOH dan larutan HCl. Kamu pernah nggak beli es krim, terus kelamaan ditaruh di dalam plastik, terus meleleh? So, esnya disimpan dulu dalam freezer biar beku kembali. Nah, fenomena ini merupakan reaksi reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi yang hasil reaksinya dapat kembali membentuk reaksi. Disebut juga dengan reaksi bolak-balik. Reaksi reversibel ditandai dengan dua tanda panah reaksi. Contohnya, gas nitrogen dengan gas hidrogen dan menghasilkan gas amonia. Dan gas amonia tersebut bisa terurai kembali menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.